Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kitab Majalis Syahri Ramadan, masih di dalam pembahasan Al-Majlis Al-Awwal, yaitu fi Fadli Syahri Ramadan. Di pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari hingga halaman 15, yaitu hingga hadis riwayat Ahmad tentang keutamaan umat Nabi Muhammad SAW yang diberikan 5 perkara ya di bulan Ramadan, yang mana 5 perkara ini tidak diberikan kepada umat yang lain di bulan Ramadan ini, di bulan Ramadan ini. Baik, kita lanjutkan pembahasan dan kajian kitab Majalis Syahri Ramadan. Ikhwani, hadhihi al-khisal al-khamsu iddakharaha Allah lakum wa khassakum biha min baini sa'iril umami wa manna biha 'alaikum liyutammima biha 'alaikum an-ni'am. Wahai saudara-saudaraku, 5 perkara di atas Allah Ta'ala telah simpan untuk kalian semua, dan Allah Ta'ala telah memberikan kekhususan ya kepada kalian dengan 5 perkara tersebut ya dari sekian umat-umat Nabi yang lain atau sekian umat yang lain. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala wa man nabiha, memberikan karunia dengan 5 perkara tersebut terhadap kalian. Liyutammima biha 'alaikum an-ni'ama, agar Allah Ta'ala menyempurnakan nikmatnya. Jadi salah satu nikmat atau termasuk nikmat Allah Ta'ala yang agung atau karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW adalah diantaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan keutamaan-keutamaan bagi umat Nabi Muhammad SAW yang mana Allah Ta'ala tidak memberikannya kepada umat yang lain, yang mana kemarin disebutkan diantaranya bahwa bau mulut orang yang puasa itu lebih wangi di sisi Allah Ta'ala daripada minyak kasturi. Dan orang-orang dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW akan dimintakan ampunan oleh para malaikat sehingga mereka berbuka atau melaksanakan iftar. Dan yang lainnya, ini merupakan nikmat yang Allah Ta'ala sempurnakan ya, dan ini merupakan karunia yang patut disyukuri. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW diberikan keistimewaan yang tidak diberikan kepada umat-umat Nabi yang lain. Nah, inilah makanya disebutkan di sini wa kam lillahi 'alaikum min ni'amin wa fadhail. Betapa banyak nikmat-nikmat yang dan karunia-karunia Allah Ta'ala yang Allah berikan kepada khususnya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam firman Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian ini adalah umat terbaik yang dikeluarkan atau yang dilahirkan ya kepada manusia, yang memiliki sifat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, menyuruh kepada perbuatan baik atau ma'ruf, lalu wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari perbuatan munkar ya, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-khaslatul ula ya, keutamaan yang pertama yang disebutkan dalam hadis di atas, yaitu anna khalufa famis shaimi atyabu 'indallahi min rihil miski, bahwa khaluf ya atau khuluf ya, bau mulut orang yang shaim berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada wanginya minyak kasturi, misik.
Di sini disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, kalimat khuluf atau khuluf itu bisa dengan fathah atau dhamma dalam pengucapannya. Yang disebut dengan khuluf itu adalah perubahan bau mulut ketika lambung kita ya kosong dari makanan. Wa hiya raihatun mustaqrahatun 'inda an-nas lakinnaha 'inda Allah atyabu min raihatil misk. Pada dasarnya jamaah sekalian, khuluf atau bau mulut orang yang berpuasa ini sebenarnya ini sangat dibenci. Ya mungkin ini bersifat tabi'i ya, di saat memang manusia ini perutnya kosong, tidak makan dan tidak minum dalam waktu beberapa jam, maka apa yang terjadi? Keluarlah bau yang tidak enak. Ini di sisi manusia tidak dipungkiri adalah hal yang tidak atau kurang disukai, aroma atau bau mulut tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Bau mulut itu di sisi Allah lebih wangi daripada min raihatil misik, lebih wangi daripada wanginya atau minyak kasturi. Ya. Kenapa ini di sisi Allah Ta'ala bisa jadi lebih wangi daripada minyak misik, sedangkan di sisi manusia pada umumnya itu tercium aroma yang kurang enak. Li'annaha nasyiatun min ibadatillahi wa ta'atihi, wa kullu ma nasha' an ibadatihi wa ta'atihi fa huwa mahbubun 'indahu subhanahu. Bagaimanapun juga ya, bau mulut atau aroma yang kurang sedap yang keluar dari mulut orang yang shaim ini, bagaimanapun juga ini muncul atau bersumber dari penghambaan atau ibadah kepada Allah Ta'ala dan taat kepadanya. Ya, jadi segala sesuatu yang berasal atau yang bersumber dari ibadah dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, maka itu pada dasarnya dicintai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yu'awwidu anhu sahibahu ma huwa khairin wa afdalu wa atyab. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti hal tersebut ya terhadap pelakunya dengan hal yang lebih baik, lebih utama dan lebih wangi lagi. Ya, nah Syekh Utsaimin mengutip keterangan ini dari kitab Lataiful Ma'arif karya Ibnu Rajab rahimahullahu taala wa radha. Jadi ini sekalian ya. Jadi di saat umpamanya kita mempertanyakan kenapa orang yang berpuasa ya wanginya lebih wangi atau mulutnya lebih wangi di sisi Allah Ta'ala daripada minyak kasturi, padahal kita tahu bau sekali umpamanya, kita pun menyadari itu karena orang yang berpuasa dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah. Berbeda dengan bau mulut atau aroma-aroma yang memang disebabkan karena kita banyak makan dan meninggalkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi bedakan antara bau mulut yang disebabkan karena shaum yang merupakan penghambaan dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dengan bau mulut yang disebabkan yang lain yang selain ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala tarawna ila ash-shahid alladhi qutila fi sabilillah yuridu an takuna kalimatullahi hiyal ulya ya'ti yawmal qiyamati wa jurhuhu yas'abu damman launuhu launu dam rihuhu rihul misk. Ini merupakan salah satu ringkasan dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abu Hurairah tentang orang yang mati syahid. Coba antum perhatikan, kalian perhatikan orang yang syahid yang terbunuh di jalan Allah, dia memiliki maksud ya dan tujuan dengan perangnya itu mengangkat kalimat Allah setinggi-tingginya. Dia kelak datang pada hari kiamat dan lukanya itu ya bersimbah darah, warnanya itu warna darah asli. Ya, kita tahu jamaah sekalian
darah itu baunya seperti apa, aroma darah itu seperti apa, bau amis ya kita tidak mungkiri aroma darah yang asli seperti apa. Tapi bayangkan Allah Ta'ala di dalam hadis riwayat sahihain ini yang diterima dari Abu Hurairah, bahwa orang yang mati syahid terbunuh di jalan Allah dalam peperangan melawan orang-orang kafir, ya, di dalam maksud dan tujuan meninggikan kalimat Allah setinggi-tingginya. Dan Allah Ta'ala membedakan luka yang biasanya mengeluarkan bau atau aroma amis karena keluarnya darah, itu menjadi ya wangi atau lebih aromanya wangi seperti wangi kasturi. Ini was sekalian dua perkara yang di sini Syekh Utsaimin rahimahullah menganalogikan bagaimana aroma mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih wangi daripada kasturi, sedangkan di sisi manusia tidak disukai. Begitu pula di saat umpamanya ada orang yang terluka mengeluarkan darah, dan darah ini mengeluarkan aroma yang tidak sedap, amis dan lain sebagainya. Ya, kalau dalam bahasa Sunda disebutnya hanyir begitu jemaah sekalian. Nah ini ya di hari kiamat orang-orang yang mati syahid itu darahnya keluar, darahnya berwujud darah asli, tapi aromanya aroma misik atau kasturi. Masya Allah Ta'ala. Ini merupakan keutamaan beribadah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Allah Ta'ala menganalogikan ya khulufan min shaimin wa fil haji yubahillahu al-malaika bi ahli al-mawqif. Mengenai keutamaan haji, Allah Ta'ala membanggakan ya orang-orang yang wukuf di Arafah. Ya Allah membanggakannya kepada para malaikatnya. Allah Ta'ala berfirman, "Unduru ila ibadi haula ja'uni syu'san gubaran." Rawahu Ahmad. Di sini Allah Ta'ala membanggakan umat-umat atau kaum muslimin yang datang ke mauqif, yaitu ke Arafah, dalam rangka melaksanakan ibadah wukuf. Allah Ta'ala mengatakan kepada para malaikat, "Wahai para malaikatku, perhatikanlah hamba-hambaku mereka ini. Mereka datang dalam keadaan syu'san dan gubaran." Syu'san ini ya rambutnya acak-acakan gitu ya. Gubaran ini penuh dengan debu. Kalau kita lihat secara zahir, orang yang rambutnya acak-acakan, penuh dengan debu dan kotoran ini ya kurang disukai. Ya sebut sajalah jorok gitu ya. Jadi kurang kurang bersih, kurang rapi. Karena ini disebabkan atau umpamanya acak-acakan atau ya penuh dengan debu, ini karena disebabkan nasyun an ta'atillah, karena bersumber dari ketaatan kepada Allah, muncul karena dari ketaatan kepada Allah bijtinabi mahduratil ihram, karena disebabkan meninggalkan larangan-larangan ihram wa tarikit tarafu, dan juga meninggalkan bermewah-mewahan, ya maka ya rambut gimbal, acak-acakan ahlul mauqif atau yang wukuf ini dicintai di sisi Allah Ta'ala, karena memang bersumber dari ya ketaatan, yaitu wukuf di Arafah. Karena di antara perkara yang penting ya di dalam rentetan ibadah haji itu adalah melaksanakan wukuf di Arafah, al-hajju Arafah. Itu penjelasan dari keutamaan yang pertama yang disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad sebelumnya. Al-khaslatus tsaniyah, ya, keutamaan yang kedua atau perkara yang kedua adalah innal malaikata tastaghfiru lahum hatta yu'minu hatta yuftiru. Para malaikat memohonkan ampunan bagi umat Nabi Muhammad SAW sehingga mereka iftar, berbuka puasa.
Di sini kita tidak memungkiri bahwa malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang mulia, dimuliakan di sisi Allah. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka selalu melaksanakan apa yang Allah suruh kepada mereka. Maka pantas sekali jemaah sekalian, bila mana di saat para malaikat ini memohonkan ampunan kepada mereka yang melaksanakan saum di bulan Ramadan ini, maka alangkah pantas dan layaknya jika Allah Ta'ala memberikan ijabah kepada doa-doa mereka. Para malaikat yang mana mereka ini hamba-hamba Allah yang mulia dan taat dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Ya. Allah Ta'ala memberikan ijabah kepada mereka karena mereka telah memohonkan ampunan bagi orang-orang yang berpuasa dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Allah Ta'ala mengizinkan mereka, wa innama adzinallahu lahum bil istighfar lis-shaimin min hadhil ummah tanwihan bi sya'nihim wa rif'atan li dzikrihim wa bayanan li fadilati shaumihim. Kenapa Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan atau memberikan izin kepada para malaikat untuk memohonkan ampun bagi orang-orang yang berpuasa dari umat Nabi Muhammad SAW? Ini merupakan salah satu tanwih. Tanwih ini mengangkat atau menyebut secara terhormat tentang kedudukan mereka. Ini mengangkat nama mereka dan ini salah satu penerangan atau penjelasan akan keutamaan saumnya umat Nabi Muhammad SAW. Ini Masya Allah Ta'ala ya jemaah sekalian. Jadi saum umat Nabi Muhammad SAW ini adalah hal yang mengundang istighfar malaikat. Ini tidak ada dalam keutamaan saum umat-umat yang lain. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah Ta'ala mendapatkan 5 keutamaan ini yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lain selain umat Nabi Muhammad SAW. Lalu di sini disebutkan al-khaslatu tsalitsa anna Allah yuzayyinu kulla yawmin jannatahu. Keutamaan yang ketiga bahwa Allah Ta'ala menghiaskan surganya setiap hari. Allah berfirman, hampir saja hamba-hambakum yang salih ayyulku anhumul ma'unata wal adha wa yasiru ilaik. Ini merupakan targhib bagi hamba-hamba Allah yang salih. Ini merupakan salah satu dorongan dan motivasi bagi hamba-hamba Allah yang salih dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Di saat mereka ini telah ayyulku anhumul ma'unata wal adha, mereka tetap menghilangkan atau melemparkan beban-beban dunia mereka, kelelahan mereka, godaan mereka, walaupun mereka menjumpai menjumpai maunah atau beban-beban dunia yang begitu berat, godaan yang begitu berat, apalagi ikhwas sekalian Ramadan sekarang dalam kondisi pandemi. Nah, ini termasuk maunah wal adha yang dihadapi oleh umat Nabi Muhammad SAW di kala bulan Ramadan ini. Tapi di sini wa yasiru ilaik, mereka akan kembali kepadamu wahai surga. Ini Allah Ta'ala di saat menghiasi surganya setiap hari di bulan Ramadan bagi umat Nabi Muhammad SAW yang melaksanakan saum. Ini mendorong kita, walaupun kita begitu berat, walaupun banyak godaan dan tantangan, apalagi di tengah pandemi wabah COVID-19 ini, tapi Allah Ta'ala sudah siapkan surganya. Masya Allah Ta'ala. Ini jangan sampai ada di antara kita yang meninggalkan ibadah yang wajib ini. Rasa berat atau beban-beban yang kita hadapi, mudah-mudahan ini merupakan salah satu bekal kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, dan kita
al-wusul ila daris salam wal karamah. Kita akan tiba di negeri keselamatan dan negeri kemuliaan, yaitu di surga Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Itu yang ketiga. Al-khaslatur rabi'ah, ya, keutamaan yang keempat. Ini perincian dari keutamaan-keutamaan yang kemarin disebutkan. Anna maradat asyayatin yusaffaduna bis-salasil wal aghlali fala yasiluna ila ma yuriduna min ibadillahi as-salihin min al-idlali 'anil haqq wa tathbit 'anil khair. Dan diantaranya keutamaan yang keempat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengikat setan-setan yang liar dan nakal dengan belenggu-belenggu, sehingga mereka tidak mampu meluluskan misi mereka untuk mengganggu dan menyesatkan hamba-hamba Allah yang salih, menghalangi hamba-hamba Allah yang salih, menyesatkan mereka dari kebenaran dan menghalangi mereka dari melakukan kebaikan. Ini jamaah sekalian, ini maunah dari Allah Ta'ala. Di saat Allah Ta'ala mengekang musuh-musuh hamba-hambanya yang selalu mengajak mereka agar menjadi partai atau menjadi golongan mereka, agar kelak di yaumul qiyamah termasuk min ashabis sa'ir, termasuk golongan ahli neraka jahanam. Ya. Oleh karena itu, ya, di bulan Ramadan ini, ya, ada sebuah motivasi yang lebih yang dirasakan oleh orang-orang yang salih untuk melakukan kebaikan, menjauhi keburukan, melebihi yang mereka rasakan di bulan-bulan selain Ramadan. Ini adalah tidak dipungkiri merupakan makmunah dari Allah, bahwa Allah Ta'ala, ya, di mana-mana datang Ramadan kepada umat Nabi Muhammad SAW, maka Allah Ta'ala mengikat syaitan-syaitan. Inilah yang dimaksud. Bagi mereka yang berpuasa, yang melakukan kebaikan, maka syaitan ini tidak berdaya upaya untuk mengganggu dan menghalangi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang terakhir, al-khaslatul khamisah, anna Allah yaghfiru li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi akhir lailatin min hadha ash-shahri idza qamu bima yanbaghi an yaqumu bihi fi hadha ash-shahri al-mubarak. Bahwa Allah Ta'ala akan mengampuni umat Nabi Muhammad SAW di malam terakhir dari bulan ini, bila mana mereka ini melaksanakan apa yang semestinya mereka laksanakan di bulan yang diberkahi Allah Ta'ala, baik minas siyam wal qiyam, baik itu puasa di siang harinya atau qiyam di malam harinya, tafaddulan minhu subhanahu, yang merupakan karunia Allah Ta'ala, bitawfiyati ujurihim 'inda intihai a'malihim, ya, dengan Allah Ta'ala dengan memenuhi pahala-pahala untuk mereka ketika amalan mereka ini tuntas dan selesai. Innal 'amila yuwaffa ajruhu 'inda intihai amalihi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, akan memberikan ganjaran dan pahala kepada orang-orang yang beramal dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW di saat mereka ini selesai dari amalan mereka. Nah, ini ya sekalian. Jadi ibaratnya keutamaan yang kelima ini Allah akan lunasi, baik itu pahala puasa, baik itu pahala qiyam, baik itu pahala ibadah-ibadah yang lainnya, ya, bila mana mereka ini telah melaksanakannya di bulan yang penuh berkah ini sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala dan Rasulnya kehendaki, sebagaimana tuntunan yang Allah dan Rasulnya jelaskan. Jadi ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, di saat umat Nabi Muhammad SAW melaksanakan apa yang semestinya dilaksanakan di bulan yang agung ini, maka Allah akan berikan pahala dan ganjaran. Tidak akan Allah Ta'ala, ya, biarkan kita tanpa pahala. Nah, karena itu tidak usah kita, ya, meragukan atau menyaksikan apa sebenarnya, ya, yang kita peroleh bila mana kita beribadah. Masya Allah, ini sangat banyak sekali, sangat banyak
keutamaan atau pahala yang diperoleh seorang hamba Allah di saat melaksanakan apa yang Allah Ta'ala perintah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kepada hamba-hambanya, terutama dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW, dengan pahala ini dari 3 sisi. Yang pertama, Allah Ta'ala memberikan motivasi kepada mereka untuk beramal saleh yang mana menjadi sebab datangnya ampunan Allah dan mengangkatkan derajat mereka. Andaikan Allah Ta'ala tidak memberikan syariat atau motivasi kepada mereka untuk beribadah kepada Allah, ya, dan ibadah itu tidak diambil kecuali dari wahyu Allah dan wahyu yang diberikan kepada Rasulnya, sehingga Allah Ta'ala mengingkari orang-orang yang yusyarri'una min dunihi, yang mana mereka ini membuat syariat yang mana selain syariatnya dan menjadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini al-wajhul awal, bahwa Allah Ta'ala mengkaruniakan kepada umat Nabi Muhammad SAW dengan pahala ini dengan 3 cara. Wajhin salas atau wujuhun salasah. Yang pertama, Allah Ta'ala mensyariatkan amal-amal saleh, yang mana menjadi sebab datangnya ampunan Allah Ta'ala dan mengangkatkan derajat Allah Ta'ala. Oleh karena itu, janganlah kita mencari syariat yang lain yang Allah Ta'ala syariatkan. Begitu pula yang telah dicontohkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Allah Ta'ala mengecam mereka-mereka yang menjadikan sekutu-sekutu yang mensyariatkan kepada mereka hal-hal yang tidak Allah Ta'ala syariatkan, sebagaimana dalam Al-Quran Asy-Syura ayat 21, am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'zan bihillah. Ya, justru mereka ini memiliki sekutu-sekutu selain Allah, yang mana sekutu-sekutu tersebut syara'u lahum minad din, mensyariatkan terhadap mereka dari agama ma lam ya'zan bihillah, sesuatu yang Allah Ta'ala tidak izinkan untuk mereka disyariatkan. Ini orang-orang musyrik, mereka menjadikan sekutu-sekutu selain Allah dan mereka beribadah kepadanya, pada ini tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara yang kedua, Allah Ta'ala menjadikan atau mengkaruniakan pahala terhadap hambanya, annahu waffaqahum lil amali salih wa qad tarakahu katsirun minan nas walaula ma'unatullahi lahum taufiqihi wa taufiquhu ma qamu bihi falillahil fadlu wal minnatu bidzalik. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada mereka umat Nabi Muhammad SAW. Setelah Allah memberikan syariat, Allah memberikan taufik kepada mereka untuk beramal saleh, yang padahal banyak orang-orang yang telah meninggalkan amalan tersebut. Makanya andaikan Allah Ta'ala tidak memberikan pertolongan dan taufiknya, maka kita hamba-hamba Allah tidak akan bisa melaksanakan apapun. Walaupun syariat ini sudah ada, diterangkan di dalam sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tanpa taufik dan inayah Allah, tanpa pertolongannya, tidak bisa melaksanakan ibadah sekecil apapun. Oleh karena itu, apapun ibadah yang kita lakukan, kita syukuri ini merupakan karunia Allah Azza wa Jalla. Al-wajhu tsalitsu, innahu tafaddala bil ajri al-katsir al-hasanatu bi ashri amsalha ila 700 dha'fin ila adhafin katsira, fal fadlu min Allah bil amal was thawab alayhi walhamdulillahi rabbil alamin. Cara yang ketiga, Allah Ta'ala mengkaruniakan pahala kepada kita, pahala yang banyak, adalah dengan cara melipat gandakannya. Jadi setelah Allah Ta'ala memberikan taufik, akhirnya kita bisa melaksanakan amal saleh, Allah menjadikan pahala tersebut berpahalanya berlipat ganda, balasannya berlipat ganda. Al-hasanah bi asyri amsalha, minimal satu kebaikan dibalas 10 kebaikan sampai 700 kali lipat, atau dengan pelipatan yang sangat banyak. Dan ini merupakan karunia yang sangat besar di sisi Allah di saat seorang hamba melaksanakan ibadah. Jadi Allah Ta'ala tidak langsung memberikan pahala, jadi Allah mensyariatkan. Yang kedua, Allah memberikan inayah dan taufik.
ketiga Allah Ta'ala melipat gandakan balasan tersebut bagi umat Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, ini patut kita syukuri oleh kita jemaah sekalian. Di saat umat Nabi Muhammad SAW datang atau tiba di bulan Ramadan, maka keutamaan yang begitu banyak yang akan diperoleh oleh kita di saat kita melakukan apa yang dicontohkan oleh Nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali ini sekalian lanjutan dari pembahasan Fadlu Syahr Ramadan masih di Al-Majlisul Awal, dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan ke pembahasan yang lain, dan semoga saja kajian online ini mudah-mudahan menjadi motivasi kita untuk selalu beramal salih, mengisi Ramadan ini dengan ketaatan kepada Allah. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang disebutkan dalam hadis tadi, orang-orang yang mendapatkan ampunan dan permohonan ampunan dari para malaikat, orang-orang yang dilebihkan dari umat-umat yang lain selain Nabi Muhammad SAW. Dan ya Allah wa iyyakum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.